Semua pasti dalam keadaan luar biasa ya, semua pasti sehat. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Ku datang ya Bapa. Bergembira. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kambing Bember. Pujilah, haleluya.
menjadi kupu-kupu. Bersyukur ya diciptakan oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan sangat-sangat luar biasa. Teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman kalau persembahan boleh dititipkan mama papa di sekolah ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan dengan menyanyikan lagu Belalai Gajah yang panjang. Silakan Bunda Bella. Hai teman-teman, selamat pagi. Wah, senang sekali ya Bunda Bella boleh bertemu melalui ibadah pada pagi hari ini. Nah, teman-teman yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Tapi sebelumnya diingat-ingat kemarin tentang apa ceritanya? Ya, betul, tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan menyertai tidak? Menyertai, karena Yusuf menjadi anak Tuhan yang setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Nah, teman-teman, sekarang kita belajar tentang Musa di dalam Keluaran pasal yang kedua, di dalam firman Tuhan ini, ya. Nah, teman-teman, tentang Musa yang lahir. Nah, siapa Musa? Nah, Musa itu di dalam Keluaran pasal 6, nanti bisa dilihat di ayat yang ke-19. Musa itu anak dari Bapak Amram dan Ibu Yokebed.
Dia punya saudara dua, yang satu bernama Harun, yang satu bernama Miriam. Nah, pada zaman dulu Yakub sudah meninggal, Yusuf dan saudara-saudaranya seangkatan sudah meninggal. Orang Israel itu bertambah-tambah banyaknya, berlimpah-limpah malah jumlahnya. Dan mereka kan tinggal di Mesir. Lalu Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf, dia berkata kepada orang-orang Mesir di situ, waduh, orang Israel itu tambah banyak loh. Nanti kita kalau ditindas bagaimana? Wah, mereka juga bingung akhirnya diajak ngobrol. Nah, akhirnya mereka raja ini memerintahkan kepada bidan-bidan pada waktu itu. Yang pertama bernama Puah, yang kedua bernama Sifra. Kalau ada orang Israel yang melahirkan anak laki-laki, anak itu harus dibunuh. Tetapi bidan-bidan itu takut kepada Allah. Mereka tidak membunuh anak-anak orang Israel yang laki-laki. Mereka membiarkan anak-anak itu hidup. Baik ya mereka menurut kepada Tuhan Allah. Nah, akhirnya Ibu Yokebed ini melahirkan Musa laki-laki dan tidak dibunuh juga. Diasuh oleh ibunya sampai 3 bulan. Tapi kalau tambah lama tambah besar kan tambah kelihatan ya. Tambah orang-orang tambah melihat, loh, itu anak laki-laki kok tidak dibunuh. Akhirnya setelah berumur 3 bulan, Ibu Yokebed ini mengambil peti dari daun pandan, lalu dilapisi gala-gala. Gala-gala itu untuk merekatkan peti tersebut. Dan ter itu bisa untuk melapisi juga supaya airnya tidak masuk ke dalam peti, supaya aman bayi Musa ini. Nah, kemudian dialirkan di air dan terapung di Sungai Nil. Dan kakaknya si Miriam oleh ibunya diperintahkan supaya apa teman-teman? Melihat dari jauh, dari semak-semak diikuti, adiknya baik-baik saja atau tidak. Adiknya terapung di air, di laut, di Sungai Nil, dilihat sama kakaknya dari jauh, dijaga oleh kakaknya dari jauh. Akhirnya tidak jauh dari situ, putri Firaun sedang mandi dan melihat, loh, apa itu? Oh, ternyata itu adalah peti dari daun pandan dan isinya adalah seorang bayi. Dilihat, oh, bayi laki-laki ini kemungkinan besar sepertinya ini adalah bayi orang Israel yang dibuang karena perintah ayahnya ya, supaya membunuh, tapi ini tidak dibunuh, dialirkan. Nah, dibuang seperti itu. Kemudian diangkat oleh siapa? Oleh putri Firaun itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini bayi Musa. Lalu ini adalah kakaknya, dilihat dari jauh oleh kakaknya, dan ini putri Firaun. Seperti ini ya. Nah, kemudian kakaknya Miriam, kakak Musa yang bernama Miriam, kakak perempuannya, lihat lalu muncul dari semak-semak. Putri, apakah putri menginginkan ada seorang pengasuh untuk bayi ini? Wah, putri itu senang karena memang butuh. Anak ini kan butuh ASI. Bayi ini masih butuh air susu ibu. Akhirnya, iya, aku butuh sekali. Kau bisa mencarikannya? Kemudian kata Miriam, ya, aku bisa mencarikannya. Seorang pengasuh untuk bayi ini. Akhirnya, iya, ini berikan kepada pengasuh dan nanti aku akan membayarnya. Baiklah, wah, senang sekali kakaknya. Karena apa? Adiknya didapatinya kembali dan diasuh oleh ibu kandungnya, yaitu Yokebed. Diberikannya kepada ibunya, diceritakannya kisah yang tadi, cerita tadi waktu bertemu putri Firaun. Nah, akhirnya sudah tambah besar, diberikannya kembali oleh ibu Yokebed kepada putri Firaun karena bertambah besar dan diberi nama Musa. Ditarik dari air, artinya seperti itu. Nah, kemudian bertambah besar, bertambah dewasa, Musa ini tahu bahwa dia sebenarnya bukan anak dari putri Firaun, bukan orang Mesir, tetapi dia adalah orang Israel. Ketika ada orang Israel yang sedang kerja paksa, sedang disakiti oleh orang Mesir, akhirnya Musa membela orang
Israel tersebut. Dibunuh akhirnya orang Mesir yang mencelakai orang Israel itu. Dan kemudian ada kisah lagi ketika orang Israel sama-sama bertengkar. Nah, akhirnya Musa mencoba melerai, tetapi orang Israel tersebut berkata seperti ini, apakah engkau juga akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Waduh, Musa kaget. Waduh, ternyata aku ketahuan dulu pernah membunuh orang Mesir. Akhirnya dia lari jauh. Akhirnya dia tiba di suatu tempat dan di sana akhirnya dipertemukan dengan istrinya, yaitu Sipora. Nah, itu teman-teman ceritanya. Besok dilanjutkan lagi cerita tentang Musa dan bangsa Israel ya. Nah, tadi ceritanya tentang Musa yang dilahirkan dari ibu yang bernama Yokebed, bapaknya Amram, lalu punya kakak namanya Harun Miriam. Kemudian bayi Musa dihanyutkan di air di sungai Nil, ditemukan putri Fir'aun. Tapi karena kakaknya Miriam melihat dari semak-semak, kemudian bertanya apakah butuh pengasuh, akhirnya diasuh oleh ibu kandungnya. Nah, apa teman-teman yang bisa didapatkan untuk pembelajaran firman Tuhan di hari ini? Percaya akan pertolongan Tuhan. Tetap semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Dan teman-teman juga harus saling menyayangi antar saudara seperti Miriam menyayangi Musa. Dilihat dari jauh kepanasan, mungkin kehujanan juga lelah, tetapi tetap diikuti. Di mana adiknya itu dialirkan air, dilihat di sana, lalu dijaga terus supaya tidak ada bahaya untuk adiknya. Akhirnya Musa bertumbuh besar, diasuh oleh putri Firaun. Tapi akhirnya karena ketahuan membunuh orang Mesir, dia akhirnya pergi bertemu dengan istrinya namanya Sipora. Teman-teman harus menjadi anak-anak yang baik, saling menyayangi dengan saudaranya, dengan temannya, orang tua, bunda-bunda. Dan seperti tadi, bidan-bidan tadi takut kepada Tuhan, tetap takut kepada Allah. Meskipun raja berkata suruh membunuh, tapi dia lebih takut kepada Allah. Baik teman-teman, kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami belajar firman Tuhan di hari ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang takut kepada Tuhan. Seperti bidan-bidan tadi, tetap takut kepada Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, tidak membunuh orang-orang anak-anak bayi Israel yang laki-laki. Dan kami mau menjadi seperti Miriam yang mengasihi saudaranya, menjaga adiknya dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, berikan kepintaran untuk kami, berikan yang terbaik untuk kami, sekolah kami, dan Tuhan tolong supaya Tuhan memberkati keluarga kami. Juga untuk bunda-bunda kami Tuhan memberkati. Untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Nah, teman-teman semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan anak-anak Paut Emmaus setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ikuti terus ibadah ya. Sampai jumpa minggu depan.